Erni. Oke, doa dulu. Belum ada yang catat doa? Bentar ya. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Oke, siap Mbak Frida. Tadi ada pertanyaan di atas tentang seputar apa tadi tuh. Coba diketik lagi Mbak ya. Oke, nah coba diketik lagi ya. Masya Allah ya, terlupa aku ya. Udah kita doa ya. Kalau istri tidak bisa diakur dengan orang tua gimana Zah? Lihat faktanya Pak. Jadi kita nggak lihat sosok, kita lihat fakta ya. Kalau secara faktanya bahwa siapa yang benar itu dari fakta. Dia tidak perlu membela satupun, berusaha untuk mendamaikan. Dengan istri coba suruh tabah dengan orang tua suruh tabah dengan istri. Karena itu berat, kita di tengah ya. Nah kita di tengah, jadi teman-teman gak usah khawatir. Tadi Bapak gak usah khawatir, yang namanya manusia itu punya nafsul lawamah, nafsul mutmainnah, fa'aslih ya, islah aja, perbaiki aja. Pasti ada jalan keluarnya. Karena manusia itu cenderung berubah, people change, manusia itu berubah. Sekarang mereka bermusuhan, bisa jadi besok mereka saling sayang. Ya kan? Masya Allah. Siapa Dedi ya? Oke, Ustazah, bagaimana kalau hati nggak tenang, cukup ucapkan Rabbish rohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, luaskan untukku dadaku, mudahkan untukku urusanku, dan kemudian lepaskan kekakuan lidahku agar mereka ngerti perkataanku ya. Apakah batal wudhu suami istri bila bersentuhan? Imam Syafi'i bilang batal. Imam Hanafi bilang tidak batal. Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Terserah Mbak mau pilih yang mana ya. Suara aku apa kayak hujan lagi atau sudah aman guys? Kayak hujan lagi atau sudah aman? Ya, oke ya. Kayaknya udah aman ya, udah nggak ada yang heboh-heboh lagi ya. Aman ya. Nah, jadi doanya Rabbish rohli sadri. Ya Allah, lapangkan untukku dadaku. Wa yassirli amri, mudahkan untukku urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, lepaskan kekakuan lidahku. Mungkin itu karena lighting yang terlalu dekat karena mesinnya besar teman-teman. Jadi aku jauhin, jadi mungkin gak kedengeran lagi ya. Oke, gitu ya. Kita ngobrol-ngobrol aja di acara 17 Agustus. Masya Allah ya, hari 17 Agustus ya. Oke. Kemudian Ustazah, oke. Nah udah ya, suami istri bersentuhan udah terjawab ya teman-teman. Suami istri bersentuhan udah terjawab ya. Oke, gimana orang yang gak mau memaafkan? Itu urusan dia dengan Allah. Yang penting kita sudah meminta maaf. Memaafkan atau tidak itu urusan dia kepada Allah ya. Keurusan dia kepada Allah. Jadi cukup ucapkan mohon maaf lahir dan batin ya. Perkara dia mau memaafkan atau tidak itu urusan dia dengan Allah Azza wa Jalla. Ustazah, bagaimana gibahin penguasa yang zolim? Nah jadi gini, kalau teman-teman cuman gibahin di meja makan, di majelis taklim, itu ndak usah. Nggak ada manfaat, nggak ada gunanya. Dosa aja. Ya, kalau teman-teman mau ngomonginnya ke pelaku pemilik hukumnya, yaitu ke anggota dewannya, ke legislatifnya, atau ngirim surat, itu bisa. Kan begitu cara muhasabah lil amri pada masa baginda Nabi. Tapi kalau ngomong-ngomong apa presiden kok apa itu nggak ada gunanya juga, nggak bisa merubah takdir kita juga, ya kan? Ustazah, kalau berdoa terus kentut saat berdoa nggak ada masalah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tut batal, batal maka boleh berdoa berzikir walaupun dalam keadaan kentut. Ya, Ustazah, apakah doa ibu yang penuh dosa ini apa-apa? Maksudnya gimana? Kalau kita sedekah subuh, apakah sebelum atau setelah sholat subuh? Batasnya dari azan subuh sampai habis waktu subuh. Sedekah subuh itu batasnya dari azan subuh sampai habis waktu subuh. Ya, kumpulkan aja di rumahnya.
2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000. Lalu serahkan ya. Yang dikatakan subuh itu dari azan subuh sampai habis waktu subuh ya. Karena di waktu subuh malaikat itu akan turun ke permukaan bumi dan mendoakan orang yang sentiasa bersedekah di waktu subuh. Gimana niat sholat witir 1 rakaat? Setelah yang 2 rakaat salam, sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Siap Bunda Sulis ya. Ustazah sebentar ya. Oke, udah ya. Sedekah atas nama almarhum suami boleh atau atas nama kita aja, tapi kita doakan untuk almarhum suami. Ya Allah, saya sedekah. Dengan sedekah ini lapanglah kuburan suami saya. Berhenti malaikat menyiksanya. Ringanlah siksa kuburnya. Orang tuaku sehatkan, anak aku sehatkan. Itu bisa. Saja amalan yang paling disukai Allah itu seperti apa? Banyak dalilnya. Jadi banyak banget amalan-amalan disukai oleh Rasul, oleh Allah. Karena begini, pada masa Nabi banyak yang nanya seperti pertanyaan Mbak ini nih. Ya Rasulullah, amal apa yang paling disukai oleh Allah? Rasulullah lihat dulu orangnya. Kalau dia rajin sedekah, rajin sholat, tapi nggak bakti kepada orang tua, Rasul akan bilang bakti kepada orang tua amalan yang paling baik. Ada lagi orang lain bertanya, ya Rasulullah amal apa yang paling baik? Rasul lihat dia bakti sama orang tua. Dia sholat tapi dia malas sedekah. Rasul akan jawab sedekah jauh lebih utama. Ya, ketika ada orang yang datang lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah amal apa yang paling baik? Oh, dia rajin sedekah bakti kepada orang tua, tapi nggak mau menghutangkan uang kepada orang. Oh, amal yang paling baik menghutangkan orang lain, membantu meringankan beban hutang. Jadi tergantung Mbak. Jadi amalan yang paling baik apa Mbak yang kurang, itulah amalan yang paling baik bagi Mbak. Karena Rasulullah itu ketika menyampaikan amal paling baik, Rasulullah selalu lihat orangnya. Apa yang kurang di orang itu, itulah yang dikatakan Rasulullah tentang amal paling baik. Maka kalau kita baca hadis, banyak kali teks-teks amal paling baik sholat, amal paling baik puasa, amal paling baik sedekah. Waktu aku dulu belum belajar, aku bingung. Jadi sebenarnya apa sih amal yang paling baik? Kok baca dalil yang ini amal yang paling baik puasa sunnah. Baca dalil yang ini berbakti kepada orang tua. Baca dalil yang ini lain lagi amalan yang paling baik. Ternyata Rasulullah ketika mengeluarkan hadis itu mengacu kepada orang yang bertanya. Dan Rasulullah sesuaikan dakwahnya dengan orang yang bertanya itu. Jadi kalau Mbak tanya mana amal yang paling baik, apa yang kira-kira kurang Mbak lakukan, itulah amal yang paling baik. Paham kira-kira? Paham kira-kira teman-teman, paham ya? Oke. Ustazah mau sedekah tapi lebih memikirkan kebutuhan diri sendiri. Sedekah nggak wajib tapi sayang kalau nggak sedekah. Karena dengan kita sedekah diri sendiri kita lebih tertolong ya. Ustazah, oke. Jadi seperti itu gaya Rasulullah ya. Oke, amin Mbak Mukhlis, semoga stroke-nya cepat sembuh ya. Bolehkah ngaji sedang haid? Boleh kalau bisa ada terjemahan dan tidak memegang Al-Qur'annya ya. Oke, apalagi ngajarin Iqra itu nggak ada masalah ya. Ustazah, sebentar ya. Ustazah, apakah boleh wudhu pakai air hangat? Nggak masalah ya. Wudhu nggak masalah ya, pakai shower nggak ada problem. Sholat qobliyah subuh di rumah bagaimana Ustazah? Boleh selagi masih ada waktu subuhnya. Misalnya nih teman-teman sholat subuh gitu kan, sholat subuhnya itu jam 4 lewat 20 menit misalnya gitu ya. Lalu kemudian teman-teman azan, lalu kemudian orang udah ke masjid, orang udah pulang dari masjid, teman-teman masih aja ya belum bangun. Nah, rupanya bangun jam 5. Jam 5 itu masih ada waktu subuh. Selagi masih ada waktu subuh, teman-teman masih boleh untuk melakukan yang namanya qobliyah subuh. Yang namanya qobliyah itu bisa dilakukan selagi masih ada waktu sholatnya. Misalnya sholat zuhur jam 12.30, teman-teman baru sholat jam 1, qobliyah dulu, lalu kemudian teman-teman sholat zuhur, lalu ba'diyah zuhur, nggak jadi masalah ya. Ustazah, amal yang bagus macam mana mau kenal Rasulullah? Adalah perbanyak bersolawat.
Sholat tahajud jam 4 boleh nggak? Boleh, selagi masih belum azan subuh ya. Sedekah subuh cuma sedikit tapi masih jarang. Hukumnya apa? Tetap sunnah ya. Oke, tetap sunnah ya. Nanti ya jam 11-an ya Mbak Arwaida ya. Jadi tetap hukumnya sunnah ya. Sedekah subuh itu sedikit nggak apa-apa ya. Yang penting terus dan konsisten. Mau 500 ya, mau 1000, mau 2000 boleh ya. Ustazah, kalau sholat fajar dilakukan sebelum qobliyah subuh atau setelah azan subuh. Yang namanya fajar itu adalah setelah azan subuh sebelum sholat subuh. Nama lainnya adalah sholat qobliyah subuh. Rasulullah pernah bersabda, rokaatanil fajar khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya ya. Ustazah, kalau di sebagian sejadah ada najis tidak boleh melekat pada pakaian sejadah dan mukena. Aku sedekah subuh 5.000 tak kumpulin, itu udah bagus lah itu ya. Sedekah subuh kalau 5.000 itu udah bagus banget ya. Nah ya, siap Masis ya. Bagaimana menyikapi suami yang selingkuh dan selalu berbohong? Kalau dia selingkuh lalu teman-teman memaafkan, mantap. Tapi harus mendatangkan efek jerah. Ya, kalau dia selingkuh lagi dia mau diapain? Kalau dia selingkuh lagi dia harus gimana? Harus ada efek jerah. Kecuali kalau teman-teman gak mau lagi sama dia. Jangan selingkuh-selingkuh, maaf, ulang lagi, ujung-ujungnya dibiarkan. Tidak boleh membiarkan pasangan yang selingkuh. Karena itu berarti membiarkan orang melakukan dosa. Harus diselesaikan. Aku kan sedekah subuh setelah sholat subuh. Wiritan dulu dan berdoa nggak apa-apa. Selagi masih ada waktu subuhnya masih boleh sedekah subuh. Kumpulkan aja di rumah 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000. Lalu kasih ke yang berhak menerimanya ya. Atau misalnya teman-teman datang ke masjid setiap subuh itu boleh juga ya. Ustazah mau tanya, bolehkah duit sedekah subuh diberikan untuk orang tua yang mau umroh? Bagus. Ustazah, sholat witir dikerjakan 1 rakaat boleh nggak? Boleh. Sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ustazah, oke, dulu saya nggak tahu. Yang dulu nggak tahu abaikan. Diangkat pena dari orang yang tidak tahu sampai dia tahu ya. Ustazah, oke, witir setelah sholat isya. Apakah boleh setelah tahajud witir lagi? Nggak boleh Mbak. Oke, jadi Mbak sholat isya, lalu Mbak ba'diyah isya. Ya usahakan ba'diyah isya jangan lupa. Karena ba'diyah isya itu sunnah muakkad. Jadi Mbak sholat isya, lalu kemudian Mbak ba'diyah isya. Benar gak sih? Benar. Mbak isya, lalu Mbak ba'diyah isya, lalu Mbak witir. Silahkan Mbak. Ya, lalu kemudian setelah itu Mbak boleh melakukan tahajud tengah malam tapi jangan witir lagi ya. Witir itu cuman boleh 1 kali. Bolehkah kita sedekah untuk orang anak yang lagi sekolah? Sedekah itu mah bebas ke siapapun boleh termasuk ke anak dan orang tua. Saya kalau di rumah tangga sudah tidak lagi ada rasa dan perhatian suami. Mbak happy nggak dengan kayak gitu? Happy nggak tidak ada rasa? Kalau Mbak nggak happy harus ditumbuhkan rasa itu Mbak. Mungkin dengan liburan bareng, jalan bareng, berduaan bareng. Tapi kalau Mbak happy ya itu pilihan Mbak. Cuma sepanjang yang aku tahu tidak akan mungkin bahagia hidup dengan orang yang tidak kita suka. Saja sholat sunat hajat dan taubat apakah harus tiap hari? Kalau harus berarti wajib Mbak Ida. Yang namanya sunnah ya tidak harus. Oke. Ustazah sedekah subuh dikasih ke cucu untuk uang saku boleh, nggak jadi masalah. Oke, Ustazah, apa boleh kita niatkan sedekah untuk anak yang lagi sekolah? Boleh. Sholat qobliyah, sholat subuh, sholat qaza, boleh dalam satu waktu? Boleh, Mbak Frozen. Sedekah subuh untuk kenduri 1 tahun orang tua, silahkan, gak jadi masalah. Sedekah subuh itu bebas guys. Hello semuanya, sedekah subuh itu bebas. Mau untuk sumbangan 17, traktir makan kawan, kasih makan teman, kasih makan kucing, ya sedekah subuh untuk kasih kasih orang yang membutuhkan itu boleh. Ini
sedekah subuh itu bebas aja untuk siapapun boleh ya. Teman-teman bentar ya guys. Pokoknya sedekah subuh itu bebas ya. Mau dikasih ke anak ya, kenduri, kasih takdir makan teman, kasih makan kucing, kasih ke saudara. Bebas mah kalau sedekah subuh. Teman-teman itu pokoknya ke non muslim juga boleh. Yang penting tidak boleh untuk diri kita. Kalau untuk diri kita itu nggak sedekah namanya. Itu namanya tabungan ya. Ustazah, anak mau kerja di bank, boleh nggak? Nggak usah mbak, cari kerja yang lain yang lebih bermanfaat dan tidak melanggar syariat ya. Ustazah, kalau sedekah setelah sholat isya, terus sholat hajat, terus sholat witir, boleh nggak jadi masalah ya. Ustazah, kalau non muslim meninggal kita sedekah, gimana hukumnya? Tidak boleh mendoakan non muslim kalau dia meninggal mbak. Kalau ada non muslim meninggal dunia, kita cuma boleh ucapkan innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Jadi kalau ada non muslim yang meninggal, kita tidak boleh mendoakannya agar lapang kuburnya, ringan siksa kuburnya, tidak boleh. Ya. Jadi yang boleh itu adalah cukup mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Dia kembali kepada Allah, dia adalah milik Allah. Udah gitu aja. Tidak boleh kita doakan yang lain. Begitu dalam surat At-Taubah dijelaskan. Ustazah, sedekah Jumat boleh nggak untuk masjid? Boleh, nggak masalah ya. Ustazah, qobliyah subuh tapi masih ada waktu. Bolehkah sholat hajat? Subuh aja dulu mbak. Takutnya waktu subuhnya udah habis ya. Sedekah subuh untuk belanja keperluan rumah. Oh itu jangan. Itu namanya tabungan. Kalau berwudu masih pakai make up dalam keadaan sedang bekerja. Tergantung. Kalau make up mbak itu adalah waterproof, anti air, harus dihapus sebelum berwudu. Tapi kalau make up mbak tidak anti air, mbak nggak perlu hapus. Ya, tergantung make up mbak ya mbak. Oke ya. Kalau make upnya waterproof harus dihapus. Kalau tidak waterproof boleh dibiarkan. Maksudnya boleh langsung berwudu ya. Oke. Ustazah, sebentar ya. Sedekah subuh dikumpulkan sampai 1 tahun. Oke. Sedekah subuh kan tadi ceritanya kita kumpulkan dulu kan di rumah kan. Ya 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000 gitu kan. Nah setelah kita kumpulkan nanti kan kita serahkan tuh kepada yang berhak menerimanya tuh kan. Nah kepada orang tua ya. Oke. Hadiah doa Al-Fatihah untuk Ustazah Dr. Hajah. Boleh nggak agar nanti terpilih jadi anggota? Maksudnya gimana? Gimana maksudnya? Oke gitu ya. Sedekah subuh 2000, 2000, 2000, 2000 gitu ya. Maka teman-teman itu boleh serahkan kepada yang berhak menerimanya. Tapi aku nggak support kalau sampai 1 tahun. Walaupun secara hukum itu boleh. Karena akan banyak uang sedekah subuh yang numpuk di rumah. Satu, kita takutnya kenapa pemilu 2009 kenapa? Maksudnya kenapa? Kemudian yang pertama adalah takutnya mbak jadi takutnya meninggal dunia kalau sampai 1 tahun. Yang kedua adalah nanti ujung-ujungnya kita tidak terbiasa memberi karena memberinya sekali setahun. Ada baiknya memberi itu setiap minggu, setiap bulan. Yang ketiga nanti uangnya banyak, setan itu ada, ya kan? Nah, setan itu ada gitu ya, teman-teman ya. Oke, setan itu ada. Jadi janganlah sampai 1 tahun, teman-teman ya. Nanti kita tidak terbiasa memberi. Memberi ini harus dilatih, guys. Karena kalau nggak dilatih susah, guys. Ya, karena kalau memberi itu mudah, semua orang kaya akan dermawan dong. Janganlah sampai 1 tahun. Saya doakan Ustazah jadi wakil rakyat. Oh, Masya Allah, jadi wakil rakyat. Oke ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Wakil rakyat ya, kepikiran ya Pak. Ustazah mereka kepikirannya aku masuk TV Pak. Udah aku coba masuk nggak bisa. TV ku tipis sekali. Aku masukkan kepalaku nggak bisa. Hidungku juga nggak muat. Aku masukkan kucingku juga nggak muat Pak. Jadi udah berusaha aku masuk TV, nggak muat. TV ku kecil kali. Nah udah aku masukkan hidungku nggak muat juga Pak. Ya sampai TV-nya dari 2 udah tinggal 1 ya. Oke ya.
Ustazah nggak muat, masuk TV nggak muat ya. Oke. Ustazah, apa boleh saya mendoakan ibu bapak yang non muslim? Kalau dia sudah meninggal, ya kalau dia sudah meninggal dunia, maka tidak boleh didoakan. Jadi kalau ada orang tua yang meninggal, kita hanya bisa mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, tidak bisa kita melakukan yang namanya mendoakan dia agar dilapangkan kuburnya, diringankan siksanya, itu tidak bisa, ya. Ustazah, zakat penghasilan setahun sekali boleh, nggak masalah ya. Setahun sekali boleh ya. Nah misalnya nih dalam 20 juta zakatnya 500.000 sebulan. Dikeluarkannya sekali setahun asal nggak berat aja catatannya ya. Oke, aman ya. Ustazah, oke. Ustazah, kalau sholat subuh lupa kunut, nah tergantung ya. Subuh lupa kunut. Jadi begini, kunut itu disunahkan oleh Imam Syafi'i dan tidak disunahkan oleh Imam Hanafi. Tapi menurut Imam Syafi'i, kunut itu adalah sunnah abad. Sunnah yang dianjurkan kita sujud sahwi kalau kita lupa. Jadi tergantung teman-teman. Kalau teman-teman adalah tim kunut terus, lagi kunut lagi. Kalau lupa mesti sujud sahwi. Kecuali kalau teman-teman tidak kunut. Kecuali kalau teman-teman tidak kunut, salah. Kecuali kalau teman-teman betul tidak kunut, maka tidak perlu sujud sahwi. Paham ya? Ustazah, jadi teman-teman tim kunut atau tidak itu pilihan teman-teman semuanya. Ustazah, oke, kami petani kecil, apakah setiap kami jual hasil tani dikeluarkan zakatnya? Enggak Pak, tergantung. Jadi gini teman-teman ya, aku coba ya. Orang yang punya penghasilan yang wajib zakat itu penghasilannya harus setara dengan 85 gram emas per tahun. Coba kita hitung ya, 85 gram emas nih ya, kali 1 gramnya berapa harga emasnya? 1 gramnya 1.800.000 misalnya, sesuaikan harga gram di tempat masing-masing. Sama dengan 153 juta bagi 12 bulan. 12.750 kalau kita hitung emasnya 1,8 per gram. Ketika penghasilan Mbak tidak sampai 12-13 juta, kalau di rank breakdown setiap bulannya maka tidak wajib zakat ya. Kan hasil jual tani Mbak Mil ya. Dia jual, berarti kan zakat penghasilan jatuhnya, ya kan? Ustazah, sedekah atas nama orang tua yang meninggal bagaimana? Misalnya kita Ustazah, sedekah nama orang tua yang meninggal bagaimana? Misalkan membagi makanan dunia takut untuk almarhum. Sedekah atas nama orang tua yang meninggal bisa. Ya Allah, saya sedekah. Dengan sedekah ini lapanglah kuburan orang tuaku. Berhenti malaikat menyiksanya. Ringanlah siksa kuburnya. Anakku sehatkan. Orang tuaku amankan. Boleh ya. Ustazah, kalau bayar listrik masjid bayar usai sholat subuh. Niatnya sedekah subuh. Boleh nggak? Bagus. Aku support teman-teman jadi donatur listrik masjid. Karena itu pahalanya luar biasa. Itu amal jariah loh geng. Dan gampang banget guys. Kita tinggal transfer aja. Atau caranya gini. Mbak coba kumpulkan aja dulu uangnya di waktu subuh. Ya 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000. Setelah terkumpul 300, 500 Mbak boleh transferkan siang-siang pun gak masalah. Siang-siang pun gak ada masalah. Nah kalau teman-teman ada yang rezeki lebih nih. Misalnya kayak gitulah ya kan. Listrik masjid itu caranya gampang, pahalanya besar. Tinggal transfer aja kan. Ustazah, oke. Gimana caranya agar sabar kalau kita disalahin atau dizolimin sama orang? Siapa Amiru? Kalau kita dizolimin sama orang lain, caranya gimana? Abaikan. Tidak perlu semua orang menyukai kita, karena nggak semua orang juga penting bagi kita. Fokuskan diri dengan perkembangan kemajuan kita.
tidak perlu juga memperoleh kepercayaan untuk semua orang kepada kita. Fokus dengan orang-orang yang menyukai kita aja. Ya, karena selama kita masih meletakkan pikiran yang terlalu kuat pada manusia, takutnya tauhid kita bermasalah. Contoh, saya minta maaf ya. Kalau ada di antara kita yang digosipkan, difitnah, itu galaunya luar biasa. Sementara nggak sholat subuh biasa aja, itu tauhidnya rusak. Tauhidnya sedang bermasalah. Saya minta maaf tidak maksud nyinggung loh guys. Ya, kalau nggak bangun sholat subuh dia aja, biasa aja. Usia aja nggak sholat subuh gimana? Biasa aja. Tapi kalau digosipin orang, dia panik, risau, kapalnya ngeri, ombaknya luar biasa. Itu tauhidnya bermasalah. Berarti kecintaan dan harapan kepada manusia lebih besar daripada kecintaan dan harapan kepada Allah. Kita itu hanya boleh gusar kalau melanggar syariat. Itu aja. Gusar kita melanggar syariat, kita ghibah, risau, pusing kita. Ya, kita buka aurat, kita risau, pusing kita. Kita itu nggak sholat subuh, risau, pusing kita. Ya, kita itu menghina orang, ya, membenci orang, mengadu domba orang, risau. Itu boleh pusing guys. Tapi kalau sekedar kita digosipin sedikit, difitnah, udahlah itu biasa. Manusia itu juga ada kok antivirus untuk keluar dari segala macam fitnah. Nggak bakal lama juga tukang fitnah tuh guys punya beban hidup. Tukang fitnah tuh pun punya hutang. Tukang fitnah itu pun punya masalah hidup. Nggak akan mungkin dia tahan menceritakan kita seumur hidupnya. Nggak bakal. Kalau kita nggak respon ntar juga diam kok. Aman kok teman-teman ya. Jangan terlalu merisaukan manusia. Aku takut nanti tauhid kita nih bermasalah nih. Aku sudah dakwah 22 tahun, udah dari kecil teman-teman, udah dari SMP. Di situ aku bisa ambil kesimpulan banyak orang yang terlalu merisaukan manusia dan tidak merisaukan Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi boleh kita gusar kalau kita melakukan pelanggaran syariat. Kalaupun kita melakukan pelanggaran pun gak apa-apa, maafkan aja diri kita, ntar perbaiki. Simple kan? Oke. Ustazah, batas umur berapa memberi ASI anak? Semampunya mbak ya. Karena ada air susu yang nggak sampai 2 tahun kan. Ustazah, bolehkah uang sedekah subuh untuk bayar hutang? Kalau hutang kita nggak boleh, namanya itu tabungan. Tapi kalau hutang orang lain itu boleh ya. Oke, aman ya. Oke. Ustazah, saya menarik diri dari pergaulan tetangga supaya terhindar dari ghibah dan supaya lebih banyak beribadah. Nggak apa-apa. Tidak semua orang juga harus dekat dengan kita dan tidak ada kewajiban untuk dekat pada semua orang. Mulai bangun citra diri yang positif untuk dekat kepada orang-orang yang membawa kita kepada kebaikan. Ya, jadi jangan mau terpancing berghibah. Rusak kita bergibah itu, nggak maju-maju kita. Nggak maju-maju kita. Nah ya kan. Nah ya aku kayak gitu lah guys ya. Aku kalau lihat ya rekan lah dulu-dulu ya. Duduk ngomongin orang. Itu aku berpikir ya Allah. Bakal gini-gini aja hidup lo. Bakal gini-gini aja karena energinya habis untuk ngomongin orang. Energinya tidak habis untuk memperbaiki dirinya, mengejar cita-citanya, mengejar keinginannya, membuat ide-ide baru, ya kan? Nah, habis, udah bablas. Kalau udah suka ngomongin orang kita jadi nggak qualified guys ya. Ustazah mau akikah anak tapi anak udah remaja, nggak masalah ya. Sedekah Jumat ngasih minuman boleh Pak? Jakaria nggak apa-apa Pak ya. Jadi sedekah Jumat setiap Jumat Bapak kasih aqua taruh aja ke masjid. Itu kan, itu boleh Pak. Ya, minuman boleh, tidak ada masalah Pak. Ya, Ustazah, kadang 5 waktu dikerjakan sebelum waktu subuh tiap-tiap hari. Sembayang apa Mbak Ayah? Ustazah, sedekah subuh dikasihkan ke beda agama boleh. Kalau sedekah boleh ke non-muslim, Rasulullah sering mencontohkan sedekah ke non-muslim. Rasulullah sering mencontohkan sedekah ke non-muslim ya. Nah sering sekali ya ada orang buta yang Rasulullah kasih makan. Hasan al-Basri bahkan memberikan sedekah ke non-muslim. Ya para nabi-nabi terdahulu juga baik kepada tamu-tamunya yang non-muslim. Alhamdulillah bulan ini ngeluarin zakat mal. Masya Allah. Berkat ilmu ustazah. Nah itu kan saya yakin banget. Teman-teman yang gak bayar zakat bukan karena gak mau bayar. Tapi karena gak ngerti ilmunya. Mungkin banyak sedekah teman-teman dulu, mungkin ada yang udah bangun masjid, ada yang sudah ada yang sudah zakat rutin, sedekah rutin gitu kan.
Cuma masalahnya ilmu zakat ini jarang tersampaikan sehingga orang sibuk sedekah lupa zakat. Bener ya? Nah gitu ya kan. Nah gitu kan. Banyak orang-orang baik tapi nggak bayar zakat. Bukan karena mereka nggak paham, nggak mau. Tapi nggak paham. Kayak gitu. Ya kan. Oke, selamat ya tahniah. Semoga Allah mudahkan dalam mengamalkannya ya. Ustazah, oke sebentar ya. Mas Bu lewat 1 rakaat untuk sholat 4 rakaat. Nanti tahiyat awalnya 2 kali, tahiyat akhirnya 1 kali ya. Oke, gitu ya. Nah, teman-teman share-share tautan tap-tap layarnya. Yang baru mampir boleh klik foto aku yang ada di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Kita belajar bersama di kanal ini. Boleh Zah nanti bahas soal zakat? Udah sering kita bahas, nggak apa-apa. Teman-teman yang baru follow aku, klik aja foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Nanti kita ceramah terus tiap hari, zakat semuanya. Atau kalau mau buru-buru bisa mampir ke channel YouTube aku. Di sana klik aja di YouTube Zakat Nela Luki. Nanti akan keluar video-video aku tentang ceramah tentang zakat, ya kan? Nah, bener ya teman-teman ya. Jadi yang nggak mau bayar zakat itu bukan dia pelit, ya kan? Bukan dia jahat seutuhnya, tidak. Tapi karena nggak ngerti ilmunya. Makanya setiap aku kajian, Ustazah tolong bahas tentang zakat. Tentang sedekah. Aku selalu bilang, aku mau gandeng dengan zakat. Karena aku takut jamaahku semangat kali sedekahnya tapi lupa zakatnya. Ya kan itu sama dengan dia semangat sholat tahajud tapi lupa sholat subuhnya. Ya kan? Oke. Ustazah, oke. Kalau banyak utang wajib zakat mal nggak? Utangnya utang apa? Kalau utangnya hutang tersier maka dia tidak wajib, tetap wajib zakat. Tapi kalau hutangnya hutang beli beras, beli beras, kemudian beli beli cabai, berarti dia orang miskin ya, dia tidak wajib zakat. Ya. Ustazah, siap Mbak Maya, terima kasih ya. Ustazah, sholat syuruk bisa di rumah nggak? Bisa, tapi nggak dapat pahala haji umroh. Kalau mau, teman-teman boleh melakukan yang namanya sholat di masjid. Dalam dalil dikatakan, siapa yang sholat subuh 2 rakaat, lalu dia iktikaf nih, sampai datang waktu syuruk. Ya kan, nah sampai datang waktu syuruk, lalu dia sholat syuruk 2 rakaat, sama dengan 1 kali haji, 1 kali umroh. Nah, saya ulang pelan-pelan ya teman-teman ya. Siapa yang sholat subuh 2 rakaat lalu dia iktikaf. Sampai iktikaf ini dia tetap di masjid, dia sholat ya, dia zikir ya, kemudian dia baca Quran, dia sholawat gitu ya. Sampai datang waktu syuruk ya. Lalu kemudian sholat syuruk 2 rakaat, pahalanya 1 kali haji, 1 kali umroh ya. Oke. Ustazah pengennya menjaga silaturahmi biar akrab tapi sering gibah. Nggak usah lakukan hal-hal yang mendatangkan dosa. Kita ini bergerak bukan suka nggak suka tapi benar atau salah ya. Suka kita ke teman sama orang tapi gibah kan nggak boleh. Jadi orang Islam ini bergerak bukan dia suka atau tidak suka tapi benar atau salah. Salah tinggalkan walaupun suka. Benar lakukan walaupun nggak suka. Ya kan? Nah kayak gitu geng. Oke. Nah aman ya. Ustazah, oke saya suka dengerin ceramah tapi baru ini lihat live-nya. Iya kah? Ustazah sholat duha 4 rakaat 2 kali salam bisa. Sengaja aku sholat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, sengaja aku sholat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat pertama dianjurkan asyams, rakaat kedua dianjurkan ad-duha ya. Oke. Oke, gitu ya. Nah, oke, bentar ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, bolehkah zakat ke pensiunan PNS? Maka karena mereka nggak bisa makan, boleh. Ke orang miskin boleh. Miskin itu adalah dia punya masukan tapi nggak cukup memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya,
Ustazah, kenapa teman-teman gibahin saya? Padahal saya nggak pernah nyinggung hidupnya. Wah, terlalu indah berarti untuk diceritakan. Ada orang-orang tuh yang suka dibicarakan. Pokoknya bicarain dia tuh renyah aja. Ya, dia nggak ngapa-ngapain, bahkan dia nggak kenal dengan orang yang gibahin dia. Dia nggak ngapa-ngapain, tapi dia selalu digibahi. Ada orang-orang yang punya pesona untuk menjadi korban gibah. Saranku jangan terlalu nampakkan siapa kita. Karena ada dalil walikulli ni'matin mahsud. Setiap ada nikmat akan ada orang yang iri sama kita. Ya, abaikan apa-apa doh. Ya, everything is okay. Aman aja hidup ini dengan gibah. Yang penting jangan kita yang melakukan ya. Oke, Ustazah, oke, saya menjauh pacaran tapi ada ujiannya. Seperti diomongin nggak normal. Ya tinggalkan orang yang ngomongin itu. Berarti lingkungan yang nggak tepat tuh buat kita, ya kan? Nah, masa nggak pacaran nggak normal? Gimana ceritanya, ya? Yang ada pacaran itu dosa, ya. Ustazah, bagaimana kalau kita sholat di rumah dan beberapa menit kira-kira antara azan subuh ke syuruk? Pertanyaannya gimana? Ustazah, kalau sholat sunnahnya kul-kul aja boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah. Bukan cuman Mbak kok yang kul-kul aja. Semua nih ya yang hadir yang lagi ngetik nih sholatnya tuh kul-kul aja kok Mbak. Orang-orang nih Mbak. Ya mereka hafal ayat kursi tapi pas sholat mereka kul-kul lagi. Mereka hafal tuh ad-duha walaupun 2 ayat. Yasin walaupun 5 ayat. Tapi mereka balik ke kul-kul lagi Mbak. Tenang Mbak, nggak sendiri. Ini manusia-manusia nih Mbak. Nih kalau mereka hidup nih kul-kul nih Mbak. Jadi tenang aja Mbak. Mereka sholat Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas. Muter terus di situ Mbak ya. Jadi nggak apa-apa. Sholatnya sah ya. Ustazah, oke, aman ya teman-teman. Siap Mbak Linda, ada satu ya. Kok Ustazah tahu? Kan aku aja tahu teman-teman sekarang lagi di rumah santai pakai dasteran, ada yang sambil nyetrika, masak dan jualan ya. Ustazah, gimana kalau sholat sunnah nggak baca iftitah? Nggak apa-apa. Iftitah itu tidak rukun sholat. Iftitah itu cuma sunnah sholat. Tapi sayang aja sih kalau kita nggak baca iftitah. Kenapa? Karena iftitah itu sebagian bahkan mengatakan hukumnya sunnah muakkad. Sunnah mendekati wajib ya. Masya Allah ya. Oke, Ustazah, kalau lagi puasa boleh bunuh tokek nggak ya? Kalau tokeknya mengganggu boleh, kalau nggak mengganggu usir aja. Nggak ada hubungan tokek dengan puasa. Boleh nggak sedekah subuh dikasih anak di pesantren? Boleh ya. Ustazah, oke sebentar ya. Ustazah, dalam sholat fokus dengan makhraj bacaan dalam sholat apakah jadi dosa? Dalam sholat fokus dengan makhraj membaca bacaan sholat nggak masalah. Ya, yang harus tepat makhrajnya itu adalah ayat Al-Fatihah. Al-Fatihah itu harus tepat makhrajnya, ikhfanya, idghamnya, panjang pendeknya ya. Teman-teman mesti tepat. Kenapa? Karena dalam Al-Fatihah itu menurut Imam Nawawi menghilangkan satu huruf dalam Al-Fatihah sama satu mat dalam Al-Fatihah gitu ya. Oke, maka sama dengan menghilangkan satu huruf dalam Al-Qur'an ya. Ustazah, oke, kalau sholat duha 4 rakaat apa ada tahiyat di rakaat kedua? Enggak. Semua sholat sunnah kalau 4 rakaat itu tidak pakai tahiyat awal ya. Jadi rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir. Aku ulang ya, semua jenis sholat kalau 4 rakaat, sholat fardunya 4 rakaat, kalau sholat sunnah yang sunnah nih, maka tidak pakai tahiyat awal. Misalnya nih sholat qobliyah zuhur 4 rakaat, sholat duha 4 rakaat, sholat taubat 4 rakaat. Semua sholat sunnah kalau 4 rakaat tidak pakai tahiyat awal ya. Ustazah, oke, sholat sunnah iya, oke. Gimana hukumnya dengar gibah di tempat kerja tapi nggak ikut-ikut? Nggak boleh. Pergi Mbak, daripada Mbak berdosa. Mbak tidak berdosa kalau 1, Mbak sebutkan kebaikan orang yang sedang digibahi itu. Yang kedua, Mbak alihkan obrolan ketika mereka bergibah. Yang ketiga,
pergi dari situ. Karena ketika kita cuma diam, mendengarkan, maka kita termasuk mendiamkan dosa. Idza ra'al munkar falyughayyir. Kalau jelas kita melihat kemungkaran harus kita ubah. So, hati-hati pergi atau sebutkan kebaikan orang yang sedang dia gibahi itu, ya. Oke, paham ya? Sulit ya teman-teman ya, tidak mudah. Tapi bukan berarti nggak bisa ya. Ustazah, gimana kalau sholat witir 3 rakaat? Sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ya, sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ya, oke, gitu ya teman-teman ya. Nah, itu dia ceritanya ya. Setelah duha zikir, apa yang bagus? Zikir itu bebas aja maunya apa-apa ya. Ustazah, apa benar kalau itikaf di masjid sudah subuh sampai syuruk tidak boleh ngomong? Ya, tidak boleh ngomong yang mubah. Harga beras berapa sekarang, Besti? Udah makan belum? Gimana kesehatan anaknya? Nggak boleh. Jadi yang namanya itikaf itu duduk tenang diam di masjid. Zikir, baca Quran, ingat kekurangan diri, sholawat, zikir lagi, baca Quran lagi, baring boleh, ngobrol nggak boleh. Ya, karena yang membedakan iktikaf dengan baca Quran biasa adalah ngomongnya. Saya baca Quran sambil ngomong, itu baca Quran namanya. Saya zikir sambil ngobrol, itu zikir namanya. Kalau saya mau dianggap iktikaf, saya mesti diam, tidak ada aktivitas selain ibadah. Gitu, Mbak. Memang benar itu, Mbak. Jadi siapa yang sholat subuh 2 rakaat, lalu dia iktikaf sampai datang waktu syuruk, maka pahalanya 1 kali haji, 1 kali umroh. Oke, nah gitu ya. Oke ya, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, qobliyah ba'diyah dikerjakan sunnah muakkad apa aja? Oke, boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Aku jelaskan sholat sunat qobliyah dan ba'diyah. Yang pertama adalah 2 rakaat sebelum subuh. Ini yang sunnah muakkad ya. 2 rakaat sebelum subuh. Ini yang hukumnya sunnah muakkad ya. Kemudian adalah 4 rakaat sebelum zuhur. Aku ulang pelan-pelan. Oke, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Oke, aku ulang ya. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat sebelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Oke, nah ini adalah sholat sunnah yang status hukumnya sunnah muakkad. Kalau bisa jangan ditinggalkan ya. Oke, saya ulang ya. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat maghrib dan isya. Ustazah, oke, kalau lagi sholat ada nyamuk kita tepuk nggak batal. Nggak batal. Kalaupun dia mengeluarkan darah nggak batal. Karena darah nyamuk itu najis ma'fu. Najis yang dimaafkan. Oke, sebelum zuhur lebih afdol 4 rakaat atau 2 rakaat. Boleh 1 kali salam, boleh 2 kali salam. Dua-duanya afdol. Nama asli Ustazah Nela Luki asli. Itulah namaku agak-agak rada-rada gaul gitu kan guys. Nela Luki. Padahal orangnya kalem kalau tidur guys. Kenapa lah nama aku bisa Nela Luki ya kan? Banyak orang bilang itu cuma nama ini biar keren-kerenan. Enggak, asli KTP ku Nela Luki. Aku bilang sama mamaku, kok bisa aku namanya Nela Luki mak? Namanya gaul kali. Padahal aku kan pendiam mak kalau lagi tidur. Iya juga ya nak, kata apalah aku pendiam orangnya guys. Aku tuh kalau lagi tidur tuh pendiam aku. Dan aku tuh cuek kalau lagi tidur. Santai, aku lagi tidur tuh aku pendiam kali, aku nggak peduli aku. Pokoknya orangnya bisa lah aku nih memaafkan, nggak marah-marah, bisa aku lagi tidur padahal. Ya, tapi kenapa nama aku jadi Nela Luki ya kan? Nah, nama KTP asli guys, agak lain pun kawan-kawan ini. Asli, nama asliku Nela Luki, mana ceritanya? Oke, gitu ya guys. Nah, itulah namanya kayak gitu. Ustazah, asar ada qobliyah nggak? Asar ada qobliyah.
tapi sunnah biasa. Jadi sebelum asar, sebelum maghrib, sebelum isya, aku lagi tidur pendiam Mbak Ida. Sejauh ini alhamdulillah, aku lagi tidur itu cuek dan mampu cuek banget, pendiam aku. Nggak pernah aku aneh-aneh kalau tidur. Alhamdulillah sejauh ini sih. Ya, oke. Jadi qobliyah asar, qobliyah maghrib dan qobliyah isya atau sebelum asar, sebelum maghrib, sebelum isya, gitu. Ya, itu adalah hukumnya adalah sunnah biasa. Nah, sunnah biasa ya. Oke. Nah, Ustazah, ya kayak gitu. Ustazah, apa sholat sunat qobliyah zuhur harus 4 rakaat? Enggak, 2 rakaat bisa. 2 rakaat bisa ya. Itulah Mbak Indra Baleh, ndak dorem. Oke, aku juga tidur diam. Oh sama kita. Sama ya. Alhamdulillah sih. Aku kalau tidur tuh nggak ada dosa aku. Alhamdulillah. Tapi tak kenapa namaku jadi Nela Luki ya kan. Nah, ndak cocok kan. Padahal aku pendiam. Oke. Ustazah, kalau sholat qobliyah subuh memakai takbiratul ihram nggak? Teman-teman, takbiratul ihram itu hukumnya wajib. Jadi harus pada semua jenis sholat. Allahu Akbar. Nah, itu harus Mbak. Tapi kalau iftitah itu nggak wajib. Ya, hayat pendek itu nggak wajib. Iftitah itu wajib. Hayat pendek itu nggak wajib. Iftitah dan hayat pendek nggak wajib. Cukup cukup ini ya, kirimkan Quran sampai hatam, kirimkan Yasin, kirimkan Al-Fatihah, perbanyak bersedekah, kemudian teman-teman boleh ziarah ke makamnya, boleh sedekah di makamnya dan seterusnya, gitu kan? Oke ya. Ustazah, kalau lagi haid boleh gak baca zikir pagi dan petang? Boleh ya, zikir pagi dan petang boleh lagi haid ya. Oke, bayangin Ustazah lomba makan kerupuk. Makan kerupuk kan gini guys, ya kan. Nah, menang aku kan suka kerupuk, ya kan. 2 kali lahap masuk dah. Bingung malaikat rakit atib mencatat amal baik burukku saat aku lomba tuh guys. Ya, Ustazah, oke, sebentar ya. Dibantu 1 mayang berapa gram ya teman-teman ya? 1 mayang berapa gram ya Mbak Indra ya? Itu daerah Sumbar itu yang pakai mayam. Oke, coba nanti barangkali ada yang tahu, aku lupa 1 mayam itu berapa gram ya. Oke, 1 mayam 3,4 gram ya. Iya betul ya, 3,4 gram. Pokoknya kalau 1 mayam tuh 3,5 gram ya. Pokoknya dia kali aja 85 gram, 3 gram. 3 gram berarti pokoknya kalau udah 85 gram, makanya aku selalu sampaikan 85 gram. Di Pekanbaru pakai emas, 1 emas itu 2,5 gram. Makanya aku ceramahnya pakai gram biar serasi. Tinggal dikonversi aja 1 mayam tuh berapa gram, 1 emas tuh berapa gram ya, gitu ya. Kalau di Pekanbaru dia nggak pakai mayam ya. Oke, aman ya. Jam 9-an ya Mbak Ani. Oke, gitu ya. Ustazah, pramugari haji dan umroh saat saya stay di Madinah, apakah boleh jamak qosor? Boleh, nggak masalah. Pramugari boleh jamak ya. Ustazah, kalau suami bilang ceraikan lewat chat jatuh talak ya. Ketika suami bilang ceraikan lewat chat jatuh talak ya. Ustazah, doa apa agar suami lekas sembuh dan agar hati tetap tenang? Kalau memang sakit banget suaminya, Mbak boleh melakukan yang namanya sholat hajat Mbak. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Nanti doakan suaminya semoga Allah sembuhkan setelah sholat. Itu bisa dilakukan siang dan malam kalau kita punya hajat. Ya, misalnya kalau kita punya hajat, ya lakukan siang dan malam boleh, gak jadi masalah ya. Ustazah, aku gak suka ke makam ibuku, ke makam ibuku karena hilang lahannya dibuat rumah. Gimana tuh? Nggak apa-apa ya, tinggal teman-teman boleh baca Quran, doakan pahalanya untuk dia, kirimkan Yasin, kirimkan Al-Fatihah, setiap bersedekah doakan pahalanya untuk dia. Teman-teman bisa melakukan yang namanya
yang namanya wakaf atas nama dia atau kurban atas nama dia, itu bisa. Masih banyak sih yang bisa kita lakukan ya. Apakah pahala bacaan Al-Quran boleh didoakan untuk almarhum suami? Boleh. Pahala baca Quran didoakan untuk almarhum suami, almarhum anak, boleh, nggak masalah. Ya Allah, saya baca Quran, dengan baca Quran ini lapanglah kuburan orang tuaku, ringanlah malaikat menyiksanya. Oke, gitu ya. Aku lagi bingung sama. Oke ya, Ustazah, tamu non muslim di bulan Ramadan perlu disajikan minum nggak? Perlu lah, nggak apa-apa, kan dia nggak puasa, nggak jadi masalah ya. Oke, kan dia nggak puasa ya. Ustazah, lagi haid boleh nggak memandikan jenazah? Tidak ada larangan secara tegas ya. Berdosakah aku ngasih sesuatu tanpa sepengetahuan suami? Mbak Feby, kalau itu adalah uangnya teman-teman dikasih ke orang lain yang udah menjadi hak teman-teman, itu nggak jadi masalah dikasih ke orang lain atau disedekahkan. Ustazah, baiknya hari apa ke makam? Hari yang paling baik hari Jumat ya. Kalau bangun kesiangan langsung sholat subuh, jelas langsung sholat subuh ya. Ustazah, sholat untuk satu keluarga anak perempuan, sholat untuk keluarga satu anak perempuan. Sholat untuk keluarga gimana maksudnya Mbak? Coba dibantu ya. Ustazah, lagi haid boleh ngaji pakai buku? Kalau sekedar pakai buku boleh, nggak masalah. Ustazah, suami saya suka ngomong, suka bentak-bentak. Dosa nggak kalau saya ngelawan? Dosa. Setiap keburukan yang dibalas dengan keburukan, tetap kita mendapatkan dosa. Teman-teman nyakitin aku nyakitin balik. Nah itu tetap aku dosa. Ada orang yang nipu aku nipu balik, tetap dosa. Orang nyuri sendalku, lalu kemudian aku curi lagi sendal orang, itu berdosa. Suami bentak, kita juga berdosa. Makanya jangan reaktif ya, jangan memberikan reaksi yang terlalu cepat saat tertekan. Tenang dulu, biar dia ngomong dulu, kita diam dulu 90 detik, tenang, diam aja dulu. Loh kok kalau aku dimarah diam? Nggak apa-apa, nggak ada cara yang benar kalau orang lagi marah. Teman-teman nangis, dia bilang cengeng ya. Teman-teman masuk kamar, dia bilang melawan. Teman-teman keluar rumah, dia bilang no shoes. Teman-teman ngamuk, dibilang lagi melawan. Jadi di antara semua kesalahan diam dulu sebentar ya, untuk menyelamatkan diri kita dari emosi. Baru kemudian setelah itu kita guraukan aja lah ya kan. Ustazah, satu kali khatam bisakah diniatkan untuk semua orang, kaum muslimin muslimat juga boleh. Kalau suami bilang cerai, apakah istri tetap tidak boleh meninggalkan rumah? Kalau suami bilang cerai, apakah istri tetap tidak boleh meninggalkan rumah? Sebenarnya kalau udah cerai tetap bisa meninggalkan rumah, karena udah nggak boleh satu rumah gitu. Cuman upayakan bukan Mbak yang keluar, karena yang saya khawatirkan dia mengambil keputusan saat sedang marah ya, sehingga nanti dia bujuk-bujuk balik lagi sampai dia jemput Mbak. Jangan pulang sendiri kalau udah telanjur keluar. Ya, harus pakai wali ya, harus dia ngomong ke walinya, minta maaf biar ada efek jera buat dia ya. Jangan teman-teman keluar dari rumah duduk di halte bis terus minta maaf, pulanglah, nanti nggak dihargainya ya, minta ke walinya ya. Ustazah, kalau sholat salah tapi ingatnya sudah selesai, salah, kalau benar-benar salah ya diulang ya. Ustazah, oke. Kalau orang tua udah meninggal, minta maaf, bisa nggak kalau pakai sholat taubat untuk minta maaf? Minta maaf kepada orang tua yang meninggal itu adalah melakukan amal buat dia. Pertama, kalau dia punya kebaikan, sebutkan kebaikan orang tua yang meninggal itu. Kemudian yang kedua, Mbak boleh kirimkan bacaan Al-Quran sampai hatam buat dia. Ya Allah, saya baca Quran, dengan baca Quran ini lapanglah kuburan mbakku, ringanlah siksa kuburnya, berhenti malaikat menyiksanya. Bisa kirimkan sholawat buat dia. Ya Allah, saya kirimkan sholawat, dengan sholawat ini lapanglah kuburan orang tuaku. Bisa kirimkan Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas, bisa kirimkan ayat-ayat pendek, bisa sekedar kita berpuasa dan mendoakan pahalanya buat dia, bisa sekedar kita ziarah ke makamnya, itu bisa ya. Kita wasilahkan amal kebaikan kita untuk dia. Jadi doanya begini, ya Allah saya baca Quran, dengan baca Quran ini lapanglah kuburan orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya, ringanlah siksa kuburnya, dan seterusnya. Bolehkah berang temuan disedekahkan ke seseorang? Boleh. Nggak boleh kita pakai. Sedekahkan bisa. Kalau sholat malam, mana lah dia nih?
Mana dia sholat malam terbang ya. Masya Allah, banyak kali yang pengen masuk surga ya. Ustazah, oke sebentar ya. Teman saya mau masuk kerja di pabrik tapi harus bayar 10 juta. Nggak usah. Nggak usah, itu sogok menyogok. Nanti juga nggak berkah. Cari kerja yang lebih masyhur, yang lebih aman ya. Ustazah, dekat rumah ada acara 17 organ tapi aku nggak nonton. Organ ini apa? Organ ini yang joget-joget, nyanyi-nyanyi, perempuan naik, goyang-goyang, nggak usah ramaikan mbak, nggak usah ramaikan. Ya, man tasyabbah biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang meramaikan suatu kaum yang mana kaum itu berbuat maksiat, maka dia bagian dari kaum itu. Oke, dia bagian dari kaum itu ya. Aku minta maaf seandainya teman-teman ada yang di sini penyanyi yang masih joget, yang masih ikut organ tunggal, yang masih joget-joget. Aku harus sampaikan kebenarannya bahwa kita tidak boleh meramaikan hal-hal yang syubhat atau hal-hal yang dosa yang mendatangkan kepada keburukan. Ya, tinggal teman-teman memilih mau mengikutinya atau tidak. Kita bisa bahagia kok tanpa harus melakukan itu semua. Oke, happy bisa nih kayak aku nih happy, happy aku lomba makan kerupuk juara 1 aja udah happy aku, segampang itu bahagia aku. Oke, Ustazah berapa oke, berarti nggak boleh rame-rame ikut Agustusan, boleh lomba boleh ya, ikut lomba balap karung boleh, lomba lari boleh, lomba makan kerupuk boleh, lomba tarik tambang boleh. Hubbul waton, cinta negeri. Asal jangan dekat-dekat dengan yang bukan mahram, asal jangan pukul sana pukul sini dengan laki-laki, asal jangan ikut lomba joget, lomba tari bola, tari terong, ya itu. Kelereng aku tadi kalah, lomba kelereng aku kalah, ya kan? Karena aku nggak bisa diem kan, kelerengnya pun gelisah sama aku. Aku baru 2 langkah udah jatuh dia guys. Nggak asik kelerengnya nggak kompak. Nah gitu, aku juga lomba untuk menjalin ukhuwah aja dengan masyarakat, tetapi lombanya dipilih benar-benar ya, ukhuwah Islamiyah saja ya, gitu ya teman-teman ya. Tapi jangan kalau ada organ jangan diramaikan ya, kalau lagi goyang-goyang nggak usah, nggak usah ya, nah nggak usah ya. Kalau aku bilang boleh berdosa aku. Ustazah, saf sholat bapak, ibu, dan 1 anak perempuan. Bagaimana safnya? Bapak, ibu, 1 anak perempuan. Bapak di samping, di belakang bapak ada ibu dan anak perempuan ya. Ustazah, oke, berarti nggak boleh dong minta maaf pakai sholat taubat untuk minta maaf. Bisa sih, sholat taubat tuh bukan untuk minta maaf kepada orang tua yang meninggal sih. Sholat taubat itu tujuannya adalah mengampunkan dosa-dosa kita. Ya di masa lalu bisa sih lakukan sholat taubat untuk supaya Allah mengampunkan dosa-dosa kita di masa lalu. Oke, Ustazah, oke sebentar ya. Kalau sekedar nonton aku juga nggak support untuk teman-teman meramaikannya. Karena man tasyabbah biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang bertasyabbuh? Tasyabuh itu meramaikan, mengikuti, memirip-miripkan dengan kondisi itu, maka dia bagian dari itu semua ya. Oke. Ustazah, oke, sebentar ya. Bolehkah anak laki-laki 16 tahun jadi imam? Boleh mbak, udah balik itu 16 tahun. Ustazah, acara 17 tahunan lalu hadiahnya dari uang sumbangan yang dikumpulkan. Nggak apa-apa. 17 Agustus nggak apa-apa. Karena kan itu tidak taruhan. Yang nggak boleh itu judi. Judi itu bertaruh teman-teman. Ya misalnya datang 20 orang ke lapangan masing-masing bawa 100.000. Nanti ada yang membawa uang 2 juta, ada yang kehilangan uang 100.000. Itu baru taruhan. Tapi kalau seandainya dia cuma dari proposal, dari PT, dari sumbangan masyarakat, kemudian dia ikut lomba kayak time zone, kayak gerak jalan santai, ada kupon undian, kayak lomba naik sepeda bareng, car free day, kan ada kupon-kupon. Ya itu enggak apa-apa mbak, itu enggak apa-apa, itu laib, itu cuma permainan saja. Kayak time zone, ambil boneka, kayak pasar malam yang ada semacam undian, itu enggak apa-apa. Yang penting tidak bertaruh ya. Tahu ya bedanya ya, yang mana yang boleh, mana yang enggak. Yang enggak boleh itu bertaruh kayak main slot, ada taruhannya kayak game online, ada taruhannya kayak judol, ada yang harus kita taruhkan di sana. Ada uang yang kemungkinan hilang di sana ya.
Nah, tapi kalau seandainya cuma permainan itu nggak masalah, nggak ada taruh di sana gitu ya. Kenapa judi online tuh nggak boleh? Ada uang yang ditaruh, ada uang yang ditaruh. Bisa jadi menang, bisa jadi kalah. Itu judi. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsum min amali syaitan ya. Judi perbuatan syaitan ya. Ustazah, apakah potong kuku hanya wajib dilakukan pada hari Senin, Kamis, Jumat? Enggak ya. Cuman waktu terbaik potong kuku adalah hari Jumat ya. Ustazah, orang nyiram garam rukyah seluruh kios katanya kena sihir. Garam bisa dijadikan wasilah rukyah. Ya, bisa dijadikan wasilah rukyah dengan dipastikan membaca ayat rukyah. Sebenarnya tidak garam aja sih, air putih juga bisa ya. Ustazah, oke, lagi haid boleh nggak mengajari anak ikro? Ya boleh dong. Kalau ikro ya boleh mbak, nggak masalah ya. Ustazah, anak sama ibu di sebelah, iya kan, di sebelah mananya? Di belakang bapak langsung nggak masalah karena pembentukan soft itu ikhtilaf ya, perbedaan pendapat di kalangan ulama. Suami sholat di masjid selalu pulang setelah salam terus main HP. Saya marah, apa itu dosa zah? Pokoknya segala yang menyakiti orang itu berdosa. Tergantunglah suaminya tersakiti enggak. Segala yang menyakiti orang walaupun niatnya baik itu berdosa. Karena niat kita benar, cara kita juga harus benar. Ini niat aku baik nih, menyampaikan kebenaran. Tapi aku menyakiti teman-teman semua. Aku mengucapkan kalimat-kalimat yang membuat orang yang bertanya tersinggung. Dosa juga aku, walaupun niat aku dakwah. Nah, apalagi niatnya yang lain, ya kan? Nah, jadi pokoknya berhenti menyakiti hati siapapun. Karena kita tidak tahu bagaimana kemampuan orang itu memaafkan kita. Ya, jadi apapun yang menyakiti orang dosa. Kecuali kalau dia tidak tersakiti. Contoh misalnya ada temanku pendek, aku bilang, "Oi, godok, gendut," gitu. Tapi dia nggak tersakiti, itu bagian panggilan-panggilan biasa aja, itu nggak berdosa. Tapi kalau dia nggak terbiasa dibegitukan, terus aku bilang, gendut. Nah, misalnya, nah itu aku berdosa. Seperti itu, Mbak. Ya. Jadi intinya, apakah saya berdosa? Tergantung suaminya. Kalau dia tersinggung, segera minta maaf. Ya kan? Oke, kalau dia tersinggung, segera minta maaf. Kalau dia agak lain, aduh maaf, aku nggak maksud. Maafin ya, kayak gitu. Ya, kayak gitu ya. Pokoknya janganlah menyinggung orang lain, meskipun orang itu menyinggung kita. Ustazah, gimana kalau suami sering omong cerai, lalu posisinya udah punya keluarga? Dia tahu gak ungkapan cerai itu menjadi talak? Kalau dia tahu, ya otomatis jatuh talak. Kalau dia nggak tahu, tidak jatuh karena dalam ketidaktahuan. Ustazah, oke, aku udah cek Quran untuk wakaf. Bagaimana cara mewakafkannya? Mbak pergi di hari Jumat, kalau bisa ambil hari Jumat, Mbak berdoa dari rumah dengan membawa Quran itu. Doanya adalah, ya Allah, aku wakafkan Quran ini. Dengan wakaf ini, lalu berdoa banyak-banyak. Ya Allah, aku wakafkan Quran ini, dengan wakaf ini, lapanglah kuburan orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya, ringanlah siksa kuburnya, anakku sehatkan, luluskan PNS, suami aku enggak ganti. Suami aku baikkan, upgrade jadi suami yang hijrah, berikan hidayah kepada keluargaku, lunaskan hutang-hutangku, udah jalan ke masjid letakkan. Tidak perlu kasih tahu pengurusnya ya. Ustazah, oke. Oke, Ustazah, sebentar ya. Suami tidak puasa, bolehkah memasakkan puasa Ramadan? Kalau puasa Ramadan tak boleh masakkan suami. Ya, berarti kita mendukung dosanya dia, membantu dia melakukan dosa. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bahwa bertolong menolonglah dalam kebaikan, jangan tolong menolong, jangan dalam keburukan ya. Nah itu yang pertama. Tapi kalau kita puasa sunnah di hari-hari biasa dia nggak puasa ya buatkanlah makan, kan dia nggak puasa. Oke. Ustazah, kita jadi imam buat anak perempuan di bawah umur, bisa nggak sekalian mengajari dia sholat? Kalau dia di bawah umur, usia berapa? Kalau udah 7 tahun udah bisa. Dia udah bisa sholat. Tapi kalau di bawah 7 tahun, ajarkan dengan cara yang di luar sholat ya. Ustazah, kalau sedekah nggak hari Jumat, boleh nggak? Karena di hari Jumat nggak punya duit, nggak apa-apa. Cuma kalau sedekahnya di hari Jumat, itu pahalanya berlipat. Gitu aja sih ya.
Ustazah, oke. Umur 15 tahun saya pernah mencuri, sekarang umur 45. Apakah diganti? Tahu nggak jumlahnya berapa? Kayaknya yang nyuri waktu kecil bukan cuman Mbak sih Mbak. Kayaknya yang ketawa-ketawa nih, yang ngetik-ngetik nih ada juga kemungkinan nyuri di waktu kecil ya. Jadi kalau seandainya orangnya udah nggak ada, Mbak ganti dengan sedekah. Ya Allah, saya sedekah 100.000 untuk menebus dosa-dosa curianku di masa lalu. Itu bisa ya. Oke, Ustazah, kalau tahu jumlah, kalau nggak tahu jumlahnya nggak apa-apa, dilebihkan aja lah ya. Oke, Ustazah, ya Kamang Bukit Tinggi, orang Kampuang, Beko Madu yo. Habis tanya jawab ya. Ustazah, oke, saya pernah juga Ustazah. Pernah kan? Tahu lah. Ustazah, masalahnya aku juga pernah ya waktu kecil banget ya permen. Bu, menjelang orangnya keluar ambil guys ya. Tapi sudah aku selesaikan. Tenang aja. Ya kita sama ya teman-teman ya. Aman aja ya. Ustazah gitu ya. Kalau bangun kesiangan apa harus juga sholat qobliyah subuh atau langsung sholat subuh? Tergantung Mbak. Kalau masih ada waktu subuhnya masih bisa Mbak ya. Nah masih bisa Mbak qobliyah subuh ya. Tapi kalau seandainya sholatnya itu udah habis waktu subuhnya, jangan lagi fokus ke sholat subuh aja ya. Ustazah, kalau mencuri punya ibu karena ibu pelit tetap dosa, gantilah. Tapi jangan dibuka aib kita, Bu, ini uang 100.000. Untuk apa nih? Ini karena aku pernah nyuri punya ibu. Kenapa engkau nyuri? Ibu pelit kali. Terus kenapa diganti? Aku dengar live Ustazah Nela Bu. Harus diganti walaupun aku tak mau nih Bu. Jangan. Ya cukup bilang Bu nih ada rezeki 100.000. Udah gitu aja. Ganti guys. Daripada gantinya di akhirat pakai amal loh ya. Oke gitu ya Mbak Soleha siap ya. Ustazah oke sebentar ya. Oke, aman ya. Ustazah menasehati bapak yang terpincut wanita lain dan menceraikan ibu. Bilang sama bapaknya, Pak, selama ini yang nemenin bapak siapa? Bapak jangan ambil keputusan. Yang itu belum tentu benar, Pak. Pertahankanlah, Pak. Kasihan ibu, Pak. Dan seterusnya, ya. Oke, Ustazah, suami dan anak tidak mau sholat, apakah istri berdosa? Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Dia menjadi berdosa kalau dia mendiamkan, dia tidak menasehati. Ya, dia menjadi tidak berdosa kalau dia menasehati. Idza ra'al munkar falyughayyir. Kalau kita melihat kemungkaran, ubah kemungkaran itu. Kalau kita udah merubahnya, orang itu tidak mau berubah, kita nggak dosa lagi kok, aman. Yang penting kita nasehati ya. Ustazah, oke, kalau sholat qobliyah dan ba'diyah semua sholat fardu enggak Mbak. Ya, kecuali habis subuh dan habis asar nggak ada. Selain itu ada. Yang nggak ada itu habis subuh dan habis asar aja ya. Habis subuh dan habis asar aja ya. Oke, itu ya. Ustazah kok nggak pernah marah? Marah? Oh, oke. Kok nggak pernah marah? Teman-teman kan baik-baik semua. Kenapa aku harus marah? Iya kan, baik-baik, unyu-unyu, iya kan, aman ya. Ustazah, sisa makanan dalam mulut ketika sholat ditelan aja, tidak membatalkan sholat ya. Atau misalnya giginya berdarah, itu tidak membatalkan sholat ya. Ustazah, sholat isya batas akhirnya jam berapa? Sholat isya itu masih bisa di sepertiga malam terakhir. Cuma persoalannya adalah jangan dibiasakan ya. Jangan dibiasakan. Karena kenapa? Karena tabiat sholat isya itu di awal waktu. Sementara tabiat sholat tahajud itu di ujung waktu. Boleh, tapi jangan dibiasakan ya. Ustazah, sebentar ya. Selama haid gak pernah baca Quran, gak masalah. Yang penting usahakan untuk sebentar ya. Oke, sebentar ya teman-teman ya. Ini ada kesalahan sedikit nih. Bentar ya guys. Oke. Ustazah, apakah sah sholat malam sebentar ya.
Oh, apakah Ustazah, gimana makmum sendiri wanita di masjid? Nggak boleh, Mbak. La sholat al-fardhi fi mawaro as-sof. Tidak ada sholat sendiri di belakang sof. Jadi kalau kita perempuan sendiri itu tidak boleh ya, teman-teman ya. Kita perempuan sendiri itu tidak dibolehkan ya. Misalnya nih, teman-teman, aku ingatkan ya. Misalnya nih ya, Mbak itu video terakhir salah, Mbak. Sebentar ya guys, ada kesalahan teknis sedikit. Udah aku coba dibantu privat ya Mbak video terakhir. Udah aku privat. Oke, maaf ya teman-teman ya, nanti pelanggaran ada video yang salah. Ustazah, ya wanita sendiri tidak boleh. Jadi gini, la sholat al-fardhi fi ma waro as-sof. Tidak ada sholat sendiri di belakang sof. Jadi ada imam laki-laki, kemudian makmum perempuan, laki-laki, perempuan sendiri di belakang nggak bisa. Kecuali ada 2 orang. Hal itu senada dengan ada imam laki-laki, lalu kemudian makmum perempuan, kayak gitu ya. Ada imam laki-laki, imam laki-laki, makmum perempuan. Walaupun perempuan semua, kita sendiri di belakang nggak bisa. Nyelip atau tunggu orang lain ya. Atau sholat sendiri setelah mereka selesai sholat berjemaah ya. Ustazah, sholat fajar terus melakukan qobliyah boleh nggak? Fajar itu adalah qobliyah. Qobliyah itu adalah fajar ya. Ustazah, sebentar ya. Bolehkah kalau berbohong kepada orang tua karena terpaksa, apakah dosa? Apa dulu kasusnya? Berbohong itu nggak boleh. Apalagi berbohong menutupi kesalahan. Itu berdosa ya. Ustazah, oke, berdua perempuan yang satu jadi imam. Boleh. Kalau satu laki-laki, satu perempuan boleh. Yang penting dia tidak di belakang saf. See what I mean? Paham ya teman-teman ya? Satu perempuan boleh. Tapi kalau satu perempuan semua makmumnya, sendiri di belakang. Nggak boleh. Yang nggak boleh itu sholat sendiri di belakang saf. Di belakang imam boleh. Semoga paham ya. Oke ya, Ustazah, paham nggak? Atau masih bingung? Bingung bahaya nih. Ustazah, adakah doa biar tidak kentut terus? Sejauh ini tidak ada. Nah, hanya saja bingung. Jadi begini, bingung? Udah paham ya? Siap ya. Masih bingung? Jadi gini guys. Tidak, kan pertanyaannya tadi, boleh nggak sih sholat sendiri perempuan di belakang? Saat jamaahnya semuanya laki-laki gitu kan. Nah ini kan ada imam sendiri laki-laki. Lalu makmum rame laki-laki gitu kan. Lalu kita sendiri di belakang itu nggak bisa. Karena la sholat al-fardhi fima waro as-sof. Tidak ada sholat sendiri di belakang sof. Ya, itu sama dengan ini makmum perempuan rame mentok dinding. Kita terlambat di belakang sendiri tidak boleh. Jadi la sholat al-fardhi fima waro as-sof. Tidak ada sholat sendiri di belakang sof. Caranya gimana? Caranya tarik orang yang di depan, ajak ke belakang. Kalau dia ngerti, temani aku di belakang, nanti dia akan mundur. Kita ikut imam depan. Atau cara kedua nyelip aja ya. Atau teman-teman boleh tunggu orang lain. Seandainya nggak ada kawannya di belakang, nanti aja sholatnya sendiri ya. Setelah imam selesai melakukan yang namanya sholat ya. Nanti kita bahas lebih lanjut di ceramah-ceramahnya aku. Teman-teman share tautan, tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Biar kita bisa berteman bersama di akun ini ya. Ustazah, baca Al-Quran di rumah nggak pakai kerudung. Pakailah kerudung sebagai bentuk kita memprioritaskan Allah Azza wa Jalla ya. Ustazah, dulu saya pinjam uang tapi orangnya bilang nggak usah bayar. Tapi sekarang dia mau minta lagi uangnya. Apakah itu hutang? Tidak. Akad tidak bisa berubah. Kalau mbak nggak bayar, mbak nggak berdosa kok ya. Ketika dia udah bilang tidak usah bayar, maka putus akad hutang. Nah nanti kalau dia minta lagi itu nggak boleh ya. Ustazah, oke, kalau ditarik di belakang safnya juga ada yang kosong. Tariknya di ujung mbak, yang di ujung. Saja, jadi kalau berjemaah perempuan kita kan perempuan sendiri, lalu tidak boleh mbak ya, perempuan sendiri ataupun rame, yang penting jangan sendiri di belakang saf. Itu aja intinya ya. Oke ya Ustazah, oke aman ya.
Kalau saya mau poligami, ipar saya mau poligami, orang tuanya setuju, tapi istri pertama tidak setuju. Istri pertama tidak setuju. Suatu ketika Ali bin Abi Thalib ingin mempoligami Fatimah. Lalu kemudian Fatimah nggak setuju, maka Rasulullah berkata, "Famasyitah," terserah kepada Fatimah. Kalau Fatimah nggak mau dipoligami, maka Ali tidak boleh melakukannya. Kalau Fatimah mau, Ali boleh melakukannya. Lalu kemudian kenapa Rasulullah boleh poligami tanpa izin istri? Karena itu khusus untuk Rasulullah aja. Nah, kita sebagai umat daripada Nabi, izinlah istri. Diperdebatkanlah pendapat itu. Katanya tidak perlu izin istri. Oke, tidak perlu izin istri. Silahkanlah menikah. Tapi berapa banyak kedustaan, kebohongan, kepura-puraan yang akan dibangun dengan keluarga utama. Itu dosa semua nanti isinya. Aku orang satu-satunya kan bang? Iya dek. Abang sayangnya lebih sama aku kan daripada yang di situ. Oh dek, dosa lagi. Aku cuman satu-satunya kan bang? Iya dek, dosa lagi. Ya, jadi dipikirkan dampak setelahnya itu ya. Nah, oke. Ustazah, dampak setelahnya itu ya. Kalau pas pipis keluar darah tapi di celana, nggak apakah tetap sholat? Kalau dia keluar darah sebelum sholat tinggal cebok aja kok mbak ya. Oke, lebih baik minta maaf daripada minta izin. Maafnya kapan pak? Kalau keburu mati gimana pak? Jadi sebenarnya poligami itu menjadi perdebatan ya. Antara aku dengan teman-temanku lah yang poligami kan. Mereka selalu mengambil dalil tentang para nabi dan seterusnya. Saya katakan begini, katakanlah boleh lah. Aku sepakatlah boleh poligami tanpa izin istri. Katakan boleh. Tapi berapa banyak kedustaan yang harus antum bangun dalam hidup. Ya, dia udah poligami tanpa izin istri, lalu kemudian istri pertamanya bilang, aku satu-satunya kan bang. Iya, cuma sama aku kan bang. Bang, cuma ini kan, iya, dah dusta itu semua. Ya, nah itu dusta semua ya, dan ujung-ujungnya biasanya cerai. Nah, tapi poligami itu boleh nggak? Boleh ya. Ada temanku poligami, istrinya 3 ya. Istri keduanya malah minta pendapat aku. Gimana perempuan ini Nel? Oke, bagus. Kalau istrinya setuju, Umi setuju, gas, nggak apa-apa. Asal istrinya setuju, ya, iya kan. Kita ini aja teman-teman ya, pada porsinya aja, ya. Tapi ketika dia ingin punya istri yang ketiga, istri keduanya yang nggak setuju, gimana nih Nel? Lebih baik jangan, nanti kamu resah, ya. Akhirnya setuju dan nikah lagi, 3 istrinya, ya. Nah, kalah teman-teman semua ya. Oke, Ustazah, apakah anak durhaka berdosa seumur hidupnya karena belum sempat minta maaf? Bisa minta maaf kepada orang tua yang telah meninggal. Kirimkan bacaan Al-Quran sampai hatam buat dia, ya. Kemudian kirimkan Yasin buat dia. Kirimkan Al-Fatihah buat dia, ya. Kirimkan sholawat buat dia, ya. Kemudian kirimkan kurban ya, kurban, doakan untuk nama dia dan seterusnya ya. Oke, Ustazah sebentar ya. Apakah berdosa jika melakukan sholat sunat tapi tidak kodo sholat dulu-dulu? Tidak ada ibadah yang berdosa. May ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Bahwa setiap kebaikan akan Allah jawab, setiap keburukan akan Allah jawab ya. Saja punya hutang di bank tapi udah tutup, nggak tahu kemana harus dibayar, gimana? Ganti dengan sedekah ya. Saja anak saya bujang usia 23 tahun, apakah udah bisa nikah? Tergantung. Apakah dia sudah mampu menafkahi? Kalau udah mampu silahkan menikah. Apa hukumnya poliandri? Nggak boleh. Perempuan itu cuma boleh punya 1 suami. Karena nanti kalau 2 nggak tahu bibitnya yang mana. Perempuan haram punya suami 2. Jangan pertama berdosa, kedua nanti nggak jelas anaknya siapa, yang ketiga Mbak Tini marah ya. Oke, Ustazah gitu ya. Oke, sebentar ya. Oke, sebentar ya. Runtutan sholat malam. Sholat malam itu bebas aja ya. Teman-teman mau tengah malam sholat taubat, hajat, istikharah, ya, wudhu, kayak gitu kan. Atau misalnya teman-teman boleh melakukan dibalik-balik juga nggak apa-apa. Urutannya nggak pasti, nggak masalah ya teman-teman ya. Oke gitu ya teman-teman ya.
Oke, nggak masalah. Urutan sholat malam tidak ada masalah. Mau Mbak letak di mana-mana pun nggak jadi masalah ya. Ustazah, kalau flek apakah tetap sholat? Nggak boleh Mbak. Flek sebelum atau setelah masa haid belum boleh sholat. Suatu ketika seorang istri daripada sahabat Nabi bertanya kepada Sayyidatina Aisyah dengan membawa kapas berisi bejana berwarna coklat. Ya Aisyah, bagaimana ini? Ada flek kayak gitulah. Apakah aku boleh sholat? Sayyidatina Aisyah berkata, jangan sampai cairan itu berubah menjadi cairan putih atau total berhenti kering gitu ya. Ustazah, oke ya, aman ya. Sama-sama ya teman-teman ya. Apa hukumnya jika sholat saat sujud muka tertutup mukena? Yang tidak boleh ketutup itu jidat. Jidat tidak boleh ketutup antara dua pelipis ya. Ini nggak boleh ketutup. Ini harus nempel ke sejadah. Termasuk laki-laki. Laki-laki tidak boleh menempelkan mukanya atau keningnya ke sorban. Dalam dalilnya tidak boleh kena benda yang bergerak. Ya, nah tidak boleh kena benda yang bergerak. Mbak Dwi, daging kambing di sate harus sampai hilang darahnya Mbak ya. Ustazah, oke, bolehkah habis sholat isya langsung tahajud dan witir? Tahajud itu kalau bisa tidur dulu. Kalau witir boleh, nggak ada masalah. Jadi sholat isya, lalu kemudian ba'diyah isya, lalu kemudian witir. Boleh witir ya, witir tengah malam mau tahajud boleh, tapi nggak boleh witir lagi. Aku ulang, teman-teman sholat isya, lalu kemudian ba'diyah isya, lalu kemudian teman-teman witir, gitu kan? Witir tengah malam mau tahajud boleh, tapi jangan witir lagi. Karena witir cuman boleh satu kali aja. Oke ya. Gimana caranya agar ikhlas? Seseorang nggak mau bayar hutangnya. Ikhlas nggak wajib, Mbak. Ya, nggak usah dipaksa. Kalau Mbak nggak ikhlas nggak apa-apa. Nanti di akhirat dia akan membayar dengan amal kebaikannya. Begitu hadis riwayat Ibnu Majah. Ustazah, oke. Apakah hukum memberikan kebutuhan hidup untuk orang yang murtad? Gak apa-apa. Sedekah itu ke non muslim pun boleh, gak masalah. Kalau sedekah tetap kebaikan kita Allah akan anggap kok ya. Ustazah, haid lebih dari 15 hari apakah tetap boleh sholat walaupun darahnya masih keluar? Boleh Mbak. Ya nanti hari ke-15-nya Mbak mandi. Itu namanya mandi wajib. Ya, nah hari ke-16, 17, 18, 19 itu adalah istihadah. Istihadah itu adalah darah sakit, dia bukan darah haid lagi. Maka Mbak boleh sholat, Mbak boleh puasa, Mbak boleh tawaf, boleh nggak jadi masalah ya teman-teman ya. Boleh nggak jadi masalah ya. Oke. Ustazah, oke, aman ya. Bagaimana cara nanti Mbak yang istihadah suka haidnya nggak lancar, flek putus-putus atau keputihan, atau itu boleh minum madu akasia. Nanti aku spill, madunya enak kok ya. Kayak teman-teman yang kolesterol, kayak hipertensi, itu bisa dengan madu akasia. Aku minum itu juga kok. Ustazah, bagaimana cara melakukan sujud sahwi? Sujud sahwi itu sujud kalau lupa rakaat. Ya, nah ini rakaat 2 atau 3 ya, 2 atau 3 ya, 2 atau 3 ya. Nah makanya teman-teman boleh sujud, sholat seperti biasa dulu. Nanti setelah fil alamina innaka hamidum majid, Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Sujud lagi. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Salam kanan, salam kiri ya. Jadi 2 kali sujud, 2 kali baca. Oke. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Duduk, gak usah baca apa-apa. Sujud lagi. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Salam kanan, salam kiri ya. Ustazah, oke. Bagaimana hukumnya dengan arisan? Arisan nggak apa-apa. Yang penting nggak ada unsur ribanya. Riba dalam arisan, oke, adalah misalnya telat kena denda. Itu riba. Siapa yang mau dipotong lebih banyak, dia yang lebih banyak dapat. Nah, itu riba ya.
Oke, kolesterol minum madu rambutan nggak apa-apa, tapi lebih tepatnya kolesterol itu madu akasia. Ya, kolesterol kayak hipertensi, asam urat, asam lambung, ya jantung, ya diabetes itu. Ya, jemaahku ada yang diabetesnya 210, sekarang udah 85, baru minum 2 kilo madu. Walaupun hasil setiap orang yang berbeda-beda. Ya kan? Nah, itu tuh darah tinggiku turun tuh, Masya Allah, ya kan? Jadi madunya enak. Teman-teman COD aja. Besok aku kirim langsung. Bayar di rumah aja. Ustazah, oke. Kacau ini. Apakah hukum guru kesel mengajar muridnya? Nggak boleh kesel. Kalau kesel nggak usah jadi guru aja. Berarti bukan itu makomnya. Guru itu nggak boleh kesal. Harus sabar. Yang diajarin orang yang nggak ngerti. Ya kalau dia mau ngajarin orang yang ngerti, ngisi seminar aja lah. Udah pinter-pinter semua. Ya kan, kita harus pakai mindset, ini orang nggak tahu. Ya bukan nggak bisa-bisa, dan dia nggak tahu. Ya kan, ada dua yang tidak boleh dilakukan oleh seorang guru. Yang pertama, marah dalam mengajar. Nanti muridnya makin nggak bisa. Yang kedua adalah berhenti belajar. Ya, makanya guru yang berhenti belajar haram mengajar. Jadi setiap guru itu harus tenang, sabar, dan terus belajar. Iya kan? Aduh ini kok nggak bisa-bisa ya? Aduh caranya gimana lagi ya? Kayak gitu. Salahkan diri kita kalau orang nggak bisa. Bukan salahkan orang lain ya. Darah tinggi, kolesterolku turun. Lumayan enteng dengan badanku ustazah. Tuh Masya Allah ya kan? Nanti kalau udah sembuh kayak gini... lebih baik ya teman-teman ibadahnya ya. Oke. Oke gitu ya. Kalau semua guru kayak Ustazah Nela dunia aman. Pasti banyak yang lebih baik dibanding aku. Siap ya. Bikin VT tentang guru. Boleh. Nanti kita bikin sambil santai ya. Oke. Ustazah. Oke. Sebentar ya. Amin amin. Sehat selalu ya teman-teman ya. Undian jalan sehat itu nggak masalah Mbak. Undian jalan sehat itu nggak masalah. Kan dia nggak bertaruh Mbak. Yang nggak boleh itu kita mempertaruhkan uang yang ada kemungkinan hilang. Itu dia nggak boleh ya. Mempertaruhkan uang yang ada kemungkinan hilang. Ya kita datang 10 orang sejuta, 10 juta. Nah nanti 10 jutanya ada yang satu memenangkan, ada yang satu yang dirugikan. Itu baru judi namanya. Kalau sekedar Car Free Day gitu ya. Oke, tiroid, kesemutan tangan, pinggang sakit, akasia dan rambutan. Jam 9 nanti aku spill madunya ya. Nah, diminum madunya. Mau madu Zah? Ya, siap. Mau madu, siap ya. Dulu Ustazah guru itu kejam. Nggak bisa, nggak boleh guru kejam. Makin nggak bisa lah muridnya. Nah, kalau marah-marah muridnya nggak suka. Ya kan kita itu kalau mau didengar orang, kita harus disukai dulu oleh orang. Ya, innal muhibbu lima yuhibbu muti'un. Orang yang menyukai akan patuh kepada orang yang dia sukai. Kalau guru itu baik, santun, sayang sama kita, kita patuh itu sama dia. Kita ikuti itu apa kata dia, ya kan? Tapi kalau dia killer, pusing kita dengernya. Gimana kita mau fokus belajar ya? Kalau ada guru di sini, nggak boleh marah-marah. Oke, karena itu kan murid, nah kan, nah gitulah. Oke ya, nah Ustazah mau madu, siap madu. Marah dong Za, pengen lihat. Belum jadi-jadi aku marah ya, udah 2 tahun ya guys. Rencananya mau bikin proposal marah nih, nggak ada yang harus kemarahin teman-teman. Oke, gitu ya. Qobliyah Isa ada nggak? Qobliyah Isa ada, tapi sunnah biasa. Dia tidak sampai ke sunnah muakkad ya. Oke, gitu ya. Ustazah, guru saya siap.